pelindungan WNI ini merupakan salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Misi Presiden pada saat berkunjung ke Kiev dan Moskow adalah satu, mengirimkan pesan perdamaian. Perdamaian itu adalah mandat dari konstitusi kita. Jadi wajib buat kita untuk terus menyerukannya. Dengan posisi seperti ini, apa yang kita bisa bantu untuk sesama negara ASEAN, Bu? Jadi sebelum saya berangkat, saya sudah langsung minta bertemu dengan Kepala Polisi Kamboja, dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja, untuk sekaligus menyelesaikan masalah yang terkait dengan WNI. Ini ada warga negaraku menjadi korban. Jadi kita bicara apa yang harus kita lakukan. Dan kunjungan itu sama sekali tidak mudah ya Pak Kiki ya. Merencanakan sebuah kunjungan ke negara yang sedang berperang itu bukan hal yang mudah. Apalagi bersamaan. Secara bersamaan diterima dengan baik dan sebagainya, itu sama sekali tidak mudah perencanaannya, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sobat Rakyat Merdeka, sekarang ini saya sedang bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Apa kabar, Bu Retno? Baik Pak Kiki, sehat. Pak Kiki juga sehat ya? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Kepemimpinan Ibu Menlu dalam 3 tahun belakangan ini telah melewati berbagai macam ujian berat, namun berhasil Ibu menghandlenya. Mulai dari berburu vaksin COVID-19, mengevakuasi WNI dari negara konflik seperti Afghanistan dan Ukraina, hingga posisi presidensi G20 di tengah konflik Rusia dan Ukraina. Menghadapi situasi dan kondisi tersebut, apa tantangan terberat yang Ibu Menlu hadapi dan bagaimana menyelesaikannya satu demi satu, Bu? Jadi terima kasih, pertama-tama terima kasih. Memang kalau kita melihat politik luar negeri atau diplomasi kita itu harus selalu ingat bahwa politik luar negeri, hubungan luar negeri, diplomasi itu dijalankan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan nasional. Ada bagian memenuhi kepentingan nasional, ada juga bagian memberikan kontribusi kepada dunia. Nah, saya ingin mulai di sisi kepentingan nasional. Pada saat tiba-tiba dunia dihadapkan pada pandemi COVID-19 sekitar lebih dari 2 tahun yang lalu. Tentunya menjadi tugas semua diplomat untuk mengadjust cara pandang, untuk mengadjust prioritas, untuk mengadjust perjuangan kita. Pada saat itu yang diperlukan adalah vaksin, seperti tadi Pak Kiki sampaikan. Oleh karena itu kita cepat mengubah prioritas, sehingga kita pada saat itu bersama-sama dengan Menteri BUMN, dengan tim dari Kementerian Kesehatan pada saat itu berupaya sekuat tenaga bagaimana Indonesia dapat memperoleh vaksin secepat mungkin. Karena Pak Kiki nggak mudah, sama sekali tidak mudah. Kita ini negara besar dengan penduduk lebih dari 270 juta orang. Dan di titik pada saat kita mulai mencari vaksin, sebenarnya di titik itu masih banyak sekali ketidakpastian. Karena jumlah vaksin yang sudah berhasil dikembangkan itu belum banyak. Kita juga tahu bahwa produksi mereka masih sangat terbatas, sementara permintaannya itu banyak sekali. Jadi betul-betul kita berpacu dengan waktu, tetapi bukan berarti pada saat kita memutuskan untuk kita mulai jalan, itu tanpa perhitungan. Kita memperhitungkan semua aspek yang ada pada saat itu, sehingga memutuskan bahwa kita harus cepat bergerak, dan alhamdulillah karena gerak kita yang cepat di awal tersebut, maka per titik ini Pak Kiki, kita sudah berhasil mengamankan, kalau kita lihat totalnya adalah lebih dari 510 juta vaksin. Dan yang lebih membuat kita agak bisa bernafas, dari 510 itu lebih dari 25% itu dapat kita peroleh
secara gratis. Jadi ada elemen yang kita juga bisa dapat menghemat uang negara, karena dengan kerjasama yang baik dengan negara lain kita dapat memperoleh vaksin-vaksin tersebut secara gratis. Jadi sekali lagi, politik luar negeri, hubungan internasional, diplomasi itu adalah alat untuk memenuhi kepentingan nasional kita. Nah, kepentingan nasional kita pada saat itu adalah memperoleh vaksin, sehingga betul-betul prioritas diplomasi Indonesia di-adjust dan alhamdulillah kita berhasil menjalankannya. Kalau kemudian mengevakuasi WNI yang ada di Afghanistan, kemudian juga yang di Ukraina itu bagaimana Bu Ibu mengupayakannya? Jadi kalau kita bicara pelindungan warga negara Indonesia, termasuk kalau kita bicara pelindungan adalah pada saat mereka berada pada situasi yang tidak aman, mereka minta dievakuasi, dan dari hitungan kita memang sudah waktunya kita untuk mengevakuasi, maka kita harus evakuasi, dan pelindungan WNI ini merupakan salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Jadi dalam kondisi normal pun Pak Kiki, masalah pelindungan WNI ini merupakan salah satu prioritas dari pelaksanaan diplomasi Indonesia. Nah, kembali ke urusan Afghanistan dan Ukraina. Dua situasi pada saat itu adalah dua situasi yang sangat tidak mudah. Saya masih ingat pada saat kita ingin mengevakuasi warga negara kita dari Afghanistan dan berhasil kita evakuasi itu hanya dalam hitungan beberapa hari setelah Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan. Dan situasi pada saat itu sangat keotik, sangat chaos sekali. Dan disitulah saya selalu sampaikan bahwa pertemanan kita, networking kita, ini merupakan tabungan. Hubungan baik kita dengan semua pihak itu merupakan tabungan aset kita yang pada akhirnya di titik-titik tertentu tabungan itu sangat bermanfaat untuk membantu misi kita. Saya tidak bisa bayangkan andai kata kita tidak memiliki tabungan yang tebal, aset yang banyak di dalam berhubungan baik dengan semua pihak, saya tidak bisa bayangkan apakah di titik hari itu kita bisa mengevakuasi warga negara kita dari Kabul. Saya nggak tahu. Tetapi karena hubungan baik kita dengan banyak pihak, pada akhirnya kita justru termasuk yang awal dapat mengevakuasi warga negara kita dari Kabul, demikian juga yang dari Ukraina. Dari Ukraina itu kita lakukan juga secara bertahap. Ada beberapa orang yang kita evakuasi belakangan dari rombongan pertama, tapi sekali lagi itu semua kita lakukan karena memang situasi sangat cair, situasi sangat tidak menentu, dan kita ingin mengevakuasi warga negara kita dalam kondisi selamat. Jadi katakanlah kita sudah mau evakuasi, tiba-tiba ancaman berubah, situasi keamanan berubah, maka kita putuskan kita tunda dulu sampai situasi lebih baik. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita dapat mengevakuasi mereka dalam situasi yang selamat, Pak Kiki. Baik Bu, kami memberikan apresiasi yang tinggi. Terima kasih. Ini menjelang perhelatan puncak pertemuan G20, di mana Indonesia menjadi presidensi G20 ini, bagaimana kira-kira persiapan yang sudah dilakukan, dan kira-kira nanti dalam hubungan internasional yang jadi faktor kuncinya, Bu? Iya, jadi kita menjalani atau menjadi presiden dari G20 ini kan selama 1 tahun ini, tahun 2022. Nah, memang kita dihadapkan pada situasi dunia yang sangat dinamis, di mana rivalitas semakin menajam. Pada saat belum ada perang di Ukraina pun, situasi rivalitas sudah cukup tajam.
Terus Februari terjadilah perang di Ukraina yang menambah tajam rivalitas. Kemudian belum lagi perang di Ukraina selesai, situasi baru juga muncul terkait dengan masalah Taiwan. Jadi situasi baru ini semuanya muncul pada saat juga dunia belum lepas dari pandemi COVID-19. Pada saat kita sedang berupaya untuk bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi akibat COVID-19. Jadi sebenarnya kalau dengan bahasa yang simple, sebenarnya ini masalah yang bertumpuk-tumpuk, semuanya menjadi satu, dan itulah situasi yang kita hadapi pada saat kita menjadi presiden dari G20. Kalau kita ditanya apakah mudah dalam kita menjalankan presidensi kita di G20, jawabannya pasti tidak. Dengan gambaran yang sangat singkat tadi, kita bisa membayangkan betapa rumitnya kita menjalankan presidensi di tengah situasi yang memang sedang sangat tidak kondusif. Nah, namun demikian kita mencoba untuk terus berkomunikasi dengan negara-negara anggota G20. Dalam artian begini, yang coba kita komunikasikan dengan mereka adalah, oke, masing-masing pihak, beberapa pihak di antara mereka saling berseberangan. Itu adalah kondisi yang memang ada. Kondisi itu berusaha kita jembatani, belum dapat menjadi lebih dekat. Oke. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah dengan kondisi yang berseberangan seperti saat ini, kemudian kita lupa untuk menjalankan tanggung jawab kita sebagai pemimpin G20. Jangan lupa G20 itu memegang tanggung jawab yang besar sebagai lokomotif untuk pemulihan ekonomi dunia, sebagai katalis dari pemulihan ekonomi dunia terutama pasca pandemi. Nah, pada saat kita berdialog, berbicara dengan mereka apakah kita mau lepas tanggung jawab kita, mereka semua mengatakan tidak. Kami tetap ingin menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin G20. Nah, ini yang menjadi pemersatu, quote unquote pemersatu G20. Jadi oke, kita berbeda di satu titik, di satu pihak, di pihak lain kita tetap bekerja. Nah, kita maksimalkan di sisi yang ini Pak Kiki. Di sisi yang mari kita bekerja, memikul tanggung jawab sebagai pemimpin G20 agar G20 tetap dapat menjadi katalis pemulihan ekonomi. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah proses yang kita jalani sampai titik ini berarti sekitar 2 bulan menjelang KTT masih on the right track, maka jawaban saya adalah ya, masih on the right track. Jadi dari sisi persiapan non substansi, logistik dan sebagainya, semuanya on the right track. Persiapan substansinya pun itu juga on the right track karena kita membahas kerjasama konkret yang dapat kita jalankan bersama. Presiden di awal presidensi mengatakan bahwa tolak ukur dari kesuksesan presidensi Indonesia adalah sejauh mana kita dapat menghasilkan kerjasama yang sifatnya konkret. Kita sering sebut concrete deliverables. Nah, di concrete deliverables ini, seperti yang saya sampaikan, we are on the right track. Jadi tetap kita on the right track. Kedua, bahwa pertemuan ini diharapkan bisa menjadi katalis pemulihan ekonomi. Global lebih cepat. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari kemungkinan apakah ada peluang untuk bisa mencairkan ketegangan antar mereka yang berkonflik, apakah nanti kalau misalnya
pertemuannya lancar, baik, semua sepakat pada upaya pemulihan ekonomi global. Ada harapan memang, Bu, untuk membuka perdamaian atau membuka peluang untuk bisa bersama-sama menyelesaikan persoalan yang ada di dunia sedang mengalami kesulitan ini, Bu. Ya, jadi kan sebenarnya G20 itu bukan forum politik, ya. G20 itu adalah forum kerjasama keuangan dan pembangunan. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa forum kerjasama keuangan dan pembangunan ini tidak akan terdampak dari situasi geopolitik yang ada. Pasti terdampak. Nah, oleh karena itu kita akan melihat sejauh mana proses G20 yang masih kita katakan tetap bisa bekerja di bawah presidensi Indonesia sejauh ini dapat memberikan kontribusi menyelesaikan atau paling tidak meredakan ketegangan yang ada di sisi geopolitiknya. Itu sejauh ini kita belum dapat melihat apakah nanti Bali ini dapat meredakan ketegangan atau tidak, kita akan lihat nanti. Tetapi yang jelas Indonesia sebagai presiden G20 kita tidak tinggal diam. Kita tidak tinggal diam, kita berusaha melalui komunikasi baik pada level presiden maupun pada level saya sebagai Menteri Luar Negeri atau melalui Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani maupun sampai ke level Sherpa dan Deputi. Kita terus menjalin komunikasi dengan semua pihak. Intinya kita berusaha menciptakan suasana yang aman bagi semua untuk berkontribusi. Nah, salah satu bukti tanggung jawab kita sebagai presiden dari G20 adalah pada saat Bapak Presiden berkunjung ke Kiev dan juga ke Moskow. Ini adalah selain sebagai presiden Indonesia, pada saat itu Bapak Presiden juga memakai beberapa topi lain. Topi sebagai presiden G20. Topi sebagai salah satu champion dari Sekjen PBB untuk Global Crisis Response. Jadi Bapak Presiden ini menjadi salah satu champion dari sebuah kelompok, grup yang dibentuk oleh Sekjen PBB yang tugasnya adalah merespons krisis yang terjadi di Ukraina, baik dari sisi energi maupun dari sisi pangan dan juga dari sisi keuangan. Dan sekali lagi, misi Presiden pada saat berkunjung ke Kiev dan Moskow adalah satu, mengirimkan pesan perdamaian. Memang ajakan untuk menyelesaikan secara damai konflik yang tidak saja dilakukan oleh Presiden tetapi dilakukan oleh beberapa pihak lain secara berbarengan belum membuahkan hasil. Nggak apa-apa, tetapi ajakan untuk penyelesaian damai harus terus disampaikan karena perdamaian itu adalah mandat dari konstitusi kita. Jadi wajib buat kita untuk terus menyerukannya. Yang kedua adalah bagaimana pada saat itu Presiden waktu berkunjung ke kedua negara tersebut mencoba untuk berkontribusi agar ekspor biji-bijian dari Ukraina dan ekspor gandum serta pupuk dari Rusia dapat direintegrasikan kembali dalam rantai pasok global. Ini penting sekali karena apa? Karena tanpa reintegrasi maka dampaknya kepada penduduk dunia sangat besar. Dan alhamdulillah sekarang kita melihat Ukraina dengan Black Sea Initiative sudah dapat kembali mengekspor biji-bijiannya sampai ke titik ke Afrika. Saya mendapatkan update sudah ekspor gandumnya sudah mencapai Afrika dan mudah-mudahan ini juga berlanjut. Jadi kita mencoba, intinya kita mencoba menggunakan semua cara selain
di pemulihan ekonomi global, tetapi bagaimana kita juga bisa berkontribusi untuk terus menyerukan penyelesaian secara damai. Jadi untuk memperlancar supply chain ini nanti di G20 ini mudah-mudahan bisa disuarakan. Akan kita suarakan lagi, dan memang rencananya, karena kan kita tuh ada 3 prioritas, kesehatan, energi, dan digital. Tetapi kemudian karena ada situasi baru, maka mau tidak mau kita berbicara, harus bicara G20 mengenai masalah pangan. Dan ini sudah disampaikan, sudah diinstruksikan kepada Bapak Presiden, dan pangan ini juga akan menjadi isu yang sangat penting yang akan didiskusikan di dalam KTT G20 nanti. Jadi selain energi juga pangan. Jadi kita akan juga berpartisipasi membantu negara-negara yang sekarang ini terancam jadi negara gagal akibat kesulitan pangan dan energi. Pasti, karena apalagi di awal presidensi Indonesia, Bapak Presiden mengatakan bahwa presidensi Indonesia tidak hanya memperjuangkan kepentingan Indonesia atau G20, anggota G20, tetapi presidensi Indonesia juga akan menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Oleh karena itu, contoh kenapa Presiden berkunjung, dan kunjungan itu sama sekali tidak mudah ya Pak Kiki ya, merencanakan sebuah kunjungan ke negara yang sedang berperang itu bukan hal yang mudah. Apalagi bersamaan. Secara bersamaan diterima dengan baik dan sebagainya, itu sama sekali tidak mudah perencanaannya, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Itu semuanya dilakukan antara lain adalah dalam konteks membawa kepentingan negara berkembang. Ini Bu, ada satu pertanyaan yang lain. Ini kan Kementerian Luar Negeri berhasil menyelamatkan 240 WNI yang terjerat lowongan kerja bodong di Kamboja, Bu. Nah, ini jangan sampai peluang ini terjadi atau hal-hal seperti ini terjadi di Thailand, Laos, Myanmar atau Filipina. Apa yang akan Ibu tawarkan untuk mencegah hal seperti ini terulang, Bu? Jadi kalau kita berangkat dari pertanyaan Pak Kiki, bagaimana jangan sampai terulang? Jawabannya adalah kita harus melakukan pembenahan dari hulu ke hilir. Bagian Kementerian Luar Negeri, bagian pelindungan WNI dapat dikatakan berada di hilir. Tetapi kalau hilir ditata, hulu tidak ditata, maka apa yang dilakukan di hilir impact-nya akan kecil dan akan berulang terus. Oleh karena itu, pada saat kita menerima laporan ada beberapa WNI kita yang menjadi korban dari perdagangan manusia, dari penipuan yang ada di Kamboja. Kebetulan waktu itu ada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Kamboja. Jadi sebelum saya berangkat, saya sudah langsung minta bertemu dengan Kepala Polisi Kamboja, dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja, untuk sekaligus menyelesaikan masalah yang terkait dengan WNI. Jadi pertemuan ASEAN-nya itu sibuk sekali. Begitu break makan siang, saya tidak makan siang, saya lompat bertemu dengan Menteri Dalam Negeri. Sebelum pertemuannya mulai pun saya sudah bertemu dengan Kepala Polisi Kamboja. Intinya adalah ini ada warga negaraku menjadi korban. Jadi kita bicara apa yang harus kita lakukan. Ada 4 yang kita lakukan bersama dengan Kamboja. Pertama adalah menyelesaikan masalah yang ada. Masalah yang ada itu termasuk yang 240 itu. Sekarang jumlahnya sudah lebih Pak Kiki, sudah lebih dari 240. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang tersisa. Karena saya yakin masih ada jumlah lain yang ada di Kamboja yang harus diselesaikan. Kemudian yang ketiga adalah gakumnya, penegakan hukumnya. Nah, penegakan hukum itu harus dilakukan baik di Kamboja maupun di Indonesia. Karena ini kan jaringan Pak Kiki. Jadi tidak mungkin saja diselesaikan gakumnya di Indonesia kalau Kambojanya tidak menyelesaikan. Sebagaimana juga sebaliknya. Jadi gakum ini juga harus dilakukan
baik di Indonesia maupun di Kamboja. Oleh karena itu, waktu saya bertemu dengan pejabat-pejabat di Kamboja, saya juga didampingi oleh kepolisian, oleh para polisi kita. Ada 3 jenderal yang mendampingi saya pada saat itu dan juga dengan timnya. Dan yang keempat adalah ada kesepakatan antara polisi untuk membuat MOU untuk anti perdagangan manusia dan langsung menunjuk kontak person masing-masing sehingga kalau ada apa-apa lebih mudah mereka untuk melakukan komunikasi. Nah, jadi 4 hal itu kita sepakat dan kita sampaikan terima kasih penghargaan kepada otoritas Kamboja yang sudah membantu kita dalam mengevakuasi para korban ini. Dan komunikasi yang sama kita lakukan juga dengan beberapa negara yang tadi disebut, dengan Thailand, dengan Filipina, dengan Laos, dengan Myanmar. Intinya sekali lagi, kita harus benahi dari hulu ke hilir dan kita fokus kepada 4 tadi. Selesaikan masalah yang ada, selesaikan masalah yang tersisa, Gakum harus tegas dan pencegahan, upaya pencegahannya. Terima kasih Bu. Tahun 2023 Indonesia akan menjadi ketua ASEAN Bu. Kira-kira apa yang akan bisa kita raih? Terus kira-kira dengan posisi seperti ini apa yang kita bisa bantu untuk sesama negara ASEAN Bu? Jadi setelah menjadi presiden G20 tahun depan kita juga memiliki tanggung jawab yang besar menjadi ketua ASEAN di tengah situasi dunia yang kita perkirakan belum akan lebih baik dari tahun ini. Jadi kalau kita lihat ASEAN ini saat ini menghadapi tantangan baik eksternal maupun internal. Eksternal seperti yang kita hadapi pada saat G20. Pemulihan ekonomi belum sepenuhnya pulih karena COVID-19. Sudah ditambah dengan situasi geopolitik yang semakin lama justru tidak semakin baik, tapi semakin meruncing rivalitasnya. Itu eksternalnya. Sementara internalnya, tantangan yang kita hadapi antara lain adalah situasi Myanmar yang kita perkirakan belum akan membaik dari sisi konsolidasi demokrasi mereka. Dari sisi apakah mereka dapat melakukan dialog nasionalnya mereka, karena dialog nasional ini menjadi titik awal dari upaya Myanmar menyelesaikan krisis politiknya dia. Jadi kita menghadapi tantangan eksternal, tantangan internal. Pertanyaannya menghadapi tantangan itu, apa yang akan dilakukan Indonesia? Kita melihat selama lebih 50 tahun ASEAN ini sudah dapat membuktikan diri, dapat menjadi lokomotif baik bagi stabilitas perdamaian maupun kemakmuran kawasan. Nah, Indonesia ingin ke depan 50 tahun ke depan ASEAN ini tetap akan menjadi lokomotif stabilitas dan kemakmuran. Oleh karena itu kita ingin ASEAN kita perkokoh. Kita ingin ASEAN itu kesatuannya kita rapatkan, sentralitasnya kita rapatkan, sehingga sekali lagi dapat berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran. PR-nya banyak, tetapi harus berawal dari tekad ASEAN untuk memperkokoh ASEAN. Karena kalau ASEAN tidak kokoh, Pak Kiki, maka kita akan terombang-ambing. Karena kita ini secara lokasi kita berada di tengah-tengah kawasan Indo-Pasifik. Kita harus kokoh. Oleh karena itu dari sejak beberapa tahun yang lalu Indonesia sudah berinisiatif dan sudah di-approve oleh ASEAN. ASEAN memiliki ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Saatnya ASEAN Outlook on the Indo-Pacific ini diterjemahkan dalam kerjasama yang konkret. Sehingga sekali lagi, keberadaan ASEAN di tengah kawasan Indo-Pasifik yang sangat dinamis ini kokoh, tegak, bisa menjadi lokomotif bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan. Jadi tujuannya
memperkokoh ASEAN kokoh. posisi ASEAN dan menjadi lokomotif di Indo-Pasifik. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Kami doakan semoga pertemuan puncak G20 berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat global, Bu. Bismillah, mohon doanya. Dan kedua, juga kita akan menyambut dan mendukung Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun depan, dan mudah-mudahan ini sekali lagi bisa memperkokoh posisi ASEAN di Indo-Pasifik dan juga sekaligus ikut membantu memulihkan ekonomi dunia yang sampai sekarang masih belum pulih benar, yang tentu membutuhkan sumbangan dari semua negara yang ada di dunia. Betul. Terima kasih. Terima kasih banyak. Para sobat Rakyat Merdeka, terima kasih telah menyaksikan bincang-bincang saya dengan Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam.